Shalom alihim besem Yesua Hamasiah Yi Yesu jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini kiriman dari Bapak Kris Danu Jaya di Tangerang. Pak Kris Danu Jaya di Tangerang ya. Pak Kris, saya menyebutnya Pak Kris sajalah. Kris Danu Jaya di Tangerang ini nanya begini ya. Pak Pendeta, gimana bedain Injil Kristus dengan yang bukan? Cara bedain Injil Kristus dengan yang bukan Injil Kristus itu gimana bedainnya gitu ya. Saudara-saudara, saya bacakan dulu ya Galatia 1 ayat 8-9. Kalau ada orang memberitakan Injil lain yang bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Ya. Pembinasa keji di tempat kudus dari atas mimbar gereja mengajarkan Injil lain yang bukan Injil Kristus. Terkutuklah dia. Itulah pembinasa keji di tempat kudus itu yaitu ya, pendeta mengajarkan Injil lain dari tempat kudus, dari atas mimbar. Pak Pendeta kok sepertinya ngeri amat ini, pembinasa keji di tempat kudus ya, mengabarkan Injil lain. Ya, Pak siapa tadi? Pak Kris Danu Jaya. Saya harus menjelaskan bagaimana bedain Injil Kristus dengan yang bukan Injil Kristus. Ya, tadi Galatia 1 ayat 8-9. Kalau mengajarkan Injil lain yang bukan Injil Kristus, terkutuk. Ya. Ya, supaya makjeleb, supaya Anda semua tahu bahwa kita harus bisa bedain mana Injil Kristus, mana yang bukan ya. Saya akan menyampaikan 6 pertanyaan aja ya, supaya tahu mana Injil Kristus mana bukan. Ditanya pakai 6 pertanyaan ya. Dari jawabannya kita bisa ketahuan. Loh, berarti kamu selama ini menerima pengajaran Injil lain tuh. Terkutuk pendetanya yang ngajarin itu. Nomor 1. Kalau kita ketemu orang Kristen, coba Anda tanya begini Pak Kris. Bapak orang Kristen ya? Iya. Coba saya mau nanya nomor 1. Siapa Allahmu? Ya, kalau jawabnya, oh Allah kami Bapa, maka itu Anda mendapat pengajaran Injil lain. Itu bukan Injil Kristus. Yang hari ini masih menyembah Bapa, itu pengajaran dari Injil lain. Sebab Bapa adalah kiasan Yesus. Bapa itu kiasannya Yesus. Kalau nyembah Allah, sembahlah yang asli, yaitu Yesusnya, jangan kiasannya. Kalau Anda nyembah kiasannya, Anda nyembah Bapa, berarti Anda dapat pengajaran Injil lain, bukan Injil Kristus. Injil Kristus mengatakan Allah itu Yesus, Bapa itu kiasannya Yesus. Yohanes 16 ayat 25-26. Baca Yohanes 16 ayat 25-26. Itu satu-satunya ayat Alkitab yang mengatakan Bapa itu kiasannya Yesus. Anda nyembah kok nyembah kiasan? Nyembah yang asli aja. Nyembah itu ya Yesus sebagai Allah, jangan nyembah kiasannya. Baru nomor 1. Yang nyembah kiasan berarti Anda dapat pengajaran Injil lain. Yang ngajarin gitu terkutuk. Nomor 2, coba ditanya Pak, Anda dibaptisnya seperti apa? Oh, kami dibaptis waktu bayi, udah gitu percik dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Terus kami nanti dewasa nggak baptis lagi. Anda yang dapat pengajaran seperti itu, Anda dapat pengajaran Injil lain. Yang benar gimana? Yang benar baptis itu selam
telentang dalam nama Yesus dan dilakukan saat dewasa, minimal umur 12 tahun. Dan baptisan itu selain baptisan air, nanti ada baptisan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5, Roma 6 ayat 3 sampai 5. Terus nomor 3, coba ditanya, di tempat kamu kalau ibadah gimana? Lagunya, alat musiknya bagaimana? Memuji Tuhannya bagaimana? Ditanya aja. Oh, di tempat kami alat musiknya cuma satu, lagunya sepi. Nggak ada itu tepuk tangan, nggak ada itu sorak-sore. Berarti Anda mendapat pengajaran Injil lain. Itu bukan pengajaran Injil Kristus. Sebab pengajaran Injil Kristus itu, ibadah itu harus berupa pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24, Efesus 5 ayat 19, bersorak-sorai memuji Tuhan, tepuk tangan boleh. Malah disuruh tuh, ya, memuji Tuhan tuh bersorak-sorai, exciting, musiknya komplit, bagus itu. Itu pengajaran Injil yang benar. Kalau yang tadi mah pengajaran Injil lain namanya, ya. Terus nomor 4, coba ditanya, Pak, Bapak Kristen ya? Iya. Bapak ngerti dan bisa bahasa roh enggak? Apa itu bahasa roh? Enggak kenal kami bahasa roh. Loh, bahasa roh itu bahasa surga loh, Pak. Kalau Bapak nggak bisa bahasa roh, nanti di surga nggak bisa, Pak. Bapak bengong. Ya, nggak akan Bapak masuk surga kalau nggak bisa bahasa roh. Ya, syarat bahasa roh Anda harus dibaptis Roh Kudus dulu di Yohanes 3 ayat 5 yang tadi. Wah, kami nggak kenal, Pak. Berarti Anda mendapat pengajaran Injil lain. Ya, yang benar adalah bahasa roh itu adalah komunikasi dengan Allah, ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Di surga nanti pakai bahasa roh. Gimana Anda ngarep masuk surga, bahasa roh aja nggak kenal. Terus nanti di surga Anda bengong gitu. Ya, makanya orang yang tidak kenal dan tidak bisa bahasa roh tidak bisa masuk surga, ya. Yohanes 3 ayat 5 itu tentang baptisan. Sebelumnya, kalau orang tidak dilahirkan kembali di ayat 4 ayat 3 ayat 4, kalau tidak dilahirkan kembali tidak bisa masuk surga. Ya, makanya ada baptisan roh. Baptisan roh nanti cirinya adalah bahasa roh. Ya. Di samping itu karunia roh di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Oke, terus nomor 5. Coba Pak ditanya, Pak. Kalau di tempat Anda, Pak, di gereja Anda, boleh nggak sih cerai? Oh, di tempat kami boleh. Kalau udah nggak cocok cerai, habis cerai boleh kawin lagi. Ya, yang ngajarin gitu berarti Anda dapat pengajaran tidak Injil Kristus itu bukan pengajaran Injil yang benar. Ya, tidak boleh cerai alasan apapun. Matius 19 ayat 6, ya. Yohanes 8 ayat 5 sampai 11, orang zina pun diampuni oleh Yesus, ya. Pendeta nggak boleh lebih pintar dari Yesus. Ketemu orang zina terus bilang, Pak, istri Anda zina, Anda sah. Cerai resmi, sah, Pak. Saya tanggung jawab, kata pendetanya katanya. Ya, itu namanya pengajaran bukan Injil Kristus. Yang ngajarin kayak gitu terkutuk. Ya. Baca Lukas 16 ayat 18. Orang cerai hidup itu zina. Kawin lagi zina. Nggak boleh kawin lagi. Nggak boleh pendeta memberkati orang yang Kristen cerai hidup kawin lagi diberkati oleh pendeta. Nggak boleh. Kalau ada pendeta yang memberkati, itu bukan ajaran Injil Kristus. Terkutuk yang mengajarkan seperti itu. Tidak boleh, ya. Wah, keras sekali nih, Pak. Lah iya, supaya mak jelek, ya. Kan Bapak nanya, apa bedanya Injil Kristus dengan yang bukan? Yang ngajarin bahwa boleh cerai, nanti habis cerai hidup boleh kawin lagi. Itu bukan Injil Kristus, Pak. Nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Tanya aja, Pak, menurut Anda masuk surga itu gimana?
Dia kan bingung nanti Pak. Ya tergantung amal perbuatan, iman ya iman, tapi amal perbuatan juga. Terus ya nggak tahu nanti gimana itu prosesnya ya. Yang kayak gitu pengajaran bukan Injil Kristus. Yang benar adalah urusan masuk surga itu ketika Anda mati. Yang menentukan iman pada Yesus, iman pada Bapa, tetap dijemput setan dibawa ke alam maut. Yang tidak beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya Allah tidak laku pada saat Anda mati. Anda tetap dijemput setan dibawa ke alam maut. Ya, tapi iman yang benar adalah iman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Maka Anda akan dijemput malaikat dibawa ke Firdaus. Ya. Tadi kan sudah dibilang Bapa itu kiasannya Yesus. Beriman pada yang asli dong. Jangan pada yang kiasan. Yang asli itu Yesus. Beriman pada Yesus. Bapa itu kiasannya Yesus. Ngapain beriman kok ke yang kiasan? Anda tetap dijemput setan dibawa ke alam maut. Itu baru nomor 6 ya. Terus Anda kalau tanya lagi lebih banyak lagi, lebih mengherankan lagi. Anda tahu nggak surga itu apa? Dia pasti gelagapan ditanya. Neraka itu apa? Nggak ngerti dia. Rapture itu apa? Nggak ngerti. Armageddon apa? Nggak mudeng dia Pak. Ya, Gog dan Magog halah apalagi. Ya, ditanya lagi apa itu penghakiman terakhir, dia nggak akan ngerti. Ya, Yesus itu menebus dosa apa? Menebus apa? Dia juga nggak mudeng Pak. Ya. Dia bilang Yesus itu menebus dosa katanya, ya, dan lain-lain ya. Pak itu cara bedain pengajaran Injil Kristus dengan yang bukan ya. Tadi saya sudah 5 makjeleb semua itu Pak ya. Semua yang saya sampaikan Alkitabiah. Memang pengajaran ini keras ya Bapak Ibu. Saudara-saudara yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan Anda ikut pelajaran di dalam sekolah tinggi Alkitab kami ya. Kami mengajarkan seperti ini, makjeleb semua Pak. Di atas rata-rata Anda pasti paham Alkitab ya. Ya, kalau Anda ikut sekolah tinggi Alkitab, maka Anda di atas rata-rata memahami Alkitab. Yang tidak mungkin Anda dapatkan pengajaran di luar sana. Karena ini full Alkitabiah. Tidak pakai tafsir sama sekali, tidak pakai buku-buku teologi ya. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar. Engkau memeteraikan kebenaran Alkitabiah yang sudah hamba-Mu sampaikan ini, bahwa pengajaran yang benar adalah pengajaran Injil Kristus, bukan Injil lain. Terkutuklah yang mengajarkan Injil lain selain Injil Kristus. Engkau meteraikan yang mendengarkan tayangan ini. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar, Allah segala masa. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.